Ini rahasia besar yang orang kaya tahu dan nggak pernah mau kasih tahu ke kalian. Ya. Ini mereka simpan sendiri karena mereka nggak mau kalian tahu. Karena ketika kalian tahu ini, kalian semua bisa jadi kaya. Adalah nuker waktu, ya, untuk uang secara linear. Ya. Artinya apa? Lu nuker waktu untuk uang secara linear. Pendapatan lu, ya, sama dengan jam kerja dikali tarif per jam. Ini yang lo pikir, ya kan? Jam kerja lo berapa? Lo kerja 9 jam, ya, dikali berapa? Berapa rupiah yang lo dapatkan per 9 jam itu? Yang sama dengan nanti kan gaji UMR lo, kan? Jadi lo mikir, ketika gue mau dapat uang, gue harus bekerja. Ketika gue mau dapat uang, gue harus bekerja. Misalnya gue jadi waiter gitu kan, gue nganter teh, gue digaji berdasarkan jam gue nganter teh, dan gue pulang udah nggak dapat duit lagi. Jadi duitnya cuma gue dapetin ketika gue masih bekerja, fisik gue masih di sana. Ini ibarat seperti ini, ya. Anggap ini ada batu di sini, kan? Gimana caranya lu untuk ngangkat batu ini dengan gampang gitu loh. Lu kalau ada orang di sini, ya, lu mau ngangkat batu, lu ngangkat gini kan, mampus lu. Ini sama nih, lu nuker waktu untuk uang secara linear. Ini kan lu mau dapetin uang nih, ya. Ini orang pertama, ya. Yang dilakukan orang yang lebih pintar adalah dia bikin apa, ya. Nah, ini orang kedua nih. Nah, dia pegang. Lebih gampang gerakin mana? Ini A, ya kan? Ini B. Jelas B, ya. Karena dia menggunakan pengungkit, ya. Ini adalah leverage. Ini konsep udah lama banget, ya. Ini konsep dari Archimedes. Archimedes bilang apa? Give me a lever long enough, dan dia bisa gerakin bumi. Jadi ini anggap ini bumi, kalau levernya tuh panjang sekali, dia bisa gerakin bumi. Ya. Karena kenapa? Ini tenaga yang dia keluarkan sama tenaga yang dikeluarkan di sini itu jauh sekali, ya. Ini mungkin dia cuma keluarnya 1% nih tenaganya dibanding orang ini. Karena dia menggunakan yang namanya leverage. Sama, ketika kita mau dapat uang yang banyak, kita harus tahu pengungkitnya apa. Ini rahasia besar yang orang kaya tahu dan nggak pernah mau kasih tahu ke kalian. Ya. Ini mereka simpan sendiri karena mereka nggak mau kalian tahu. Karena ketika kalian tahu ini, kalian semua bisa jadi kaya. Nah, kita akan bahas di sini, ya, beberapa ibaratnya leverage yang ada, ya. Ini leverage paling tua yang pernah ada di bumi ini, ya, yaitu leverage dari uang. Dulu uang dipakai apa? Ketika ada orang yang misalnya punya 100 juta, ya, kita anggap value-nya 100 juta aja, itu dia bisa ngutangin orang. Ya. Dia ngutangin orang, dia minta bunga 10% setahun. Ya. Dengan uang 100 jutanya, dia bisa mendapatkan 10 juta. Jadi orangnya kerja, labor, segala macam, dia cuma tidur. Ya. Dia bisa bikin 100 juta, itu jadi 10 juta, ya, per tahun. Ketika dia bilang, oke, gue mau bunganya nggak 10% deh, gue mau 12%. Dia basically dapat income 1 juta, ya, per tahun. Ini pengaplikasian realnya gimana? Bisa nggak lo dapat 12% per tahun? Jawabannya bisa, ya. Karena di market financial itu bisa terjadi, ya. Misalnya lo beli indeks dengan 12% setahun, lo bisa mendapatkan return yang sama contoh gue ini. Jadi misalnya, ya, lo adalah orang yang memiliki misalnya gajinya 50 juta, ya. Lu bisa sisihkan 20 juta misalnya untuk investasi. Berarti kan dalam 5 bulan lu bisa dapat 100 juta. Lu bisa dapat 1 juta. 12 juta per tahun, ya kan? 1 juta per bulan. Ya. Dengan cuma 5 bulan, ya, lu nabung. Terus lu nabung 5 bulan lagi, 100 juta lagi. Lu dapat lagi another 1 juta per bulan. Lu nabung lagi 100 juta lagi, lu dapat lagi another 1 juta per bulan. Ini kuncinya, ini rahasianya investasi, ya. Jadi capital ini adalah format leverage. Artinya apa? Ketika lu jadi orang yang tadi, lu nuker waktu nih untuk uang. Sekarang uang lu yang kerja buat diri lu, ya. Jadi uang lu tuh dianggap kayak pasukan. Ketika lu punya 10 unit, ada 100 unit nih. 100 unit ini gimana caranya nyariin setahun tuh 12 unit. Biar gue dapat 1 unit, ya, setiap bulannya. Dan ketika gue punya uang dari gue sisihkan lagi, gue bikin lagi. Prajuritnya gue suruh perang lagi. Untuk nyari lebih banyak duit lagi. Ini leverage yang paling kuat, ya, ini leverage yang paling banyak bikin orang kaya. Karena uang itu bekerja untuk dia, ya. Lu misalnya gini, lu bekerja sebagai profesional yang mendapatkan uang 100 juta per bulannya. Apakah lu harus jadi pengusaha sawit untuk punya perusahaan sawit? Enggak, ya. Lu tinggal cari, ya, perusahaan-perusahaan NTBK lu beli, gitu loh. Dapetin dividen berapa? 6% dengan capital gain sekian, lu basically own bagian kecil dari sebuah perusahaan sawit. Lu nggak harus punya perusahaannya, lu nggak harus bikin perusahaannya, ya. Dan ini menurut gua leverage yang paling gampang diakses sama kalian semua yang nonton ini. Karena ini bisa mulai dari berapapun.
Lu mau mulai dari 100.000 itu bisa, 200.000 itu bisa, 300.000 itu bisa. Selama lu ngerti konsep yang namanya uang itu bisa bikin uang. Kalau orang kaya tidur, itu dia dapat duit, gitu loh. Jadi buat mungkin gue sempat lihat tuh ada yang bilang bahwa oh dia itu bikin edukasi kayak gini untuk cari duit. Enggak, ya karena kalian nggak ngerti sama sekali konsep dari capital ini. Anggaplah uang yang gue punya itu cuma 50 miliar rupiah. Ya, anggaplah cuma 50 M gitu loh, duit gue. Itu gue bisa bungain 10% tuh udah berapa? Itu udah 5 miliar per tahun, ya. Lu bagi ya, berapa ratus juta itu per bulan. Jadi sama sekali gue udah gak bekerja dengan linear gini, ya. Ada yang bilang, oh ini gue coret-coret papan tulis ini bagian dari pekerjaan gue. Enggak. Gue tuh nggak linear dengan uang, ya. Uang gue compounding. Itu pun dengan hanya 50 miliar rupiah, ya. Bisa dapetin ratusan juta, cuman tidur, cuman ongkang-ongkang kaki. Makanya Warren Buffett kalau lu perhatikan, ya, dia punya capital yang sangat-sangat besar, ya kan? 700 billion dolar sekian. Ketika dia bisa bungain dengan compounded, rata-rata dia 19% per tahun. Berapa duit yang dia bisa bikin? Besar sekali, ya. Jadi, itu cara leverage bekerja, ya. Ketika lu punya duit misalnya 100 miliar rupiah, sama. Ya. Lu basically dapat 1 miliar, kalau bisa 12%. 1 miliar per bulan tanpa ngapa-ngapain. Nah, lu kalau kerja di real pekerjaan, seberapa susah untuk mendapatkan 1 miliar per bulan? Hampir mustahil. Itu dengan 100 miliar, ya. Jadi, orang tuh banyak yang nggak paham konsep dari leverage. Mereka selalu pikir pekerjaan itu sama dengan mereka nuker waktu mereka untuk bekerja. Gitu. Leverage yang kedua, ya, itu adalah labor. Ya. Labor itu apa? Adalah pekerjaan orang lain. Ya. Ketika lu bayar orang lain untuk nuker waktunya secara linear, ya, itu adalah labor. Contohnya, lu punya restoran ayam geprek, ya. Lu punya 3 orang di sana yang lu gaji masing-masing 3 juta. Lu keluar 9 juta. Ya, ayam geprek lu itu anggaplah ayam geprek yang sukses gitu kan. Bisa jual berapa? 400 porsi misalnya per hari. Lu bisa mendapatkan puluhan juta. Ya, terus lu cuma bayar mereka 9 juta. Sedangkan lu nggak perlu ada di tempat ayam gepreknya. Ya. Lu bisa di tempat lain. Gitu. Itu namanya labor leverage. Jadi orang bilangnya sekarang bisnis. Ya. Sama, lu punya perusahaan sawit gitu. Lu punya perusahaan tebu. Ada yang nanamnya di sono, bukan lu. Ada mesin dan orang yang melakukan di situ. Itu adalah labor leverage. Jadi ketika lu bisa manfaatkan waktunya, nuker waktu dan uang secara linearnya orang lain, lu akan bisa mengunlock yang namanya leverage orang. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan paling besar adalah yang bisa menggabungkan ini. Ya. Nanti gua akan kasih contoh kenapa orang tuh bisa jadi kaya sekali. Karena mereka manfaatin leverage itu sampai maksimal. Contoh lagi, lu punya perusahaan ya. Ini gua kasih contoh leverage lagi ya. IP, ya. Intellectual property. Lu punya perusahaan seperti Disney. Lu bikin princess-nya cuma sekali, ya. Konsepin, gambar, bikin filmnya. Cuma sekali, princessnya. Lu bisa jual semuanya. Lu bisa jual gelas, lu bisa jual bando, lu bisa jual... Terserah, lu mau jual apapun, ya. Lu bisa jual tiket overprice, ya kan, masuk ke theme park-nya. Lu bisa jual makanan di sana, cuma nasi ayam doang, 1 juta, itu lu bisa jual. Kenapa? Karena lu punya yang namanya intellectual property. Lu bikin sekali, berkali-kali bisa diulangnya. Ya. Ketika orang berhasil untuk meng-create sebuah IP, ya, dan IP itu ada royaltinya, itu bisa terus-terusan jalan duitnya. Ngocor terus. Contoh leverage lagi, ya, AI. Ketika lu berhasil bikin agentic AI yang bisa kerja tanpa lu, itu lu bisa tukar labor leverage, bahkan ini bisa lebih tinggi lagi, ini paling tinggi leverage ya. Ketika lu bisa memanfaatkan AI untuk bikin apapun, itu akan jadi leverage yang tertinggi buat lu, ya. Jadi orang kaya itu nggak pernah nuker waktunya buat uang, ya. Gue nggak akan pernah mau nuker waktu gue begini cuman buat gue dapat duit, nggak, ya. Gue bikin ini semua karena balik lagi gue cerita ke kalian bahwa gue punya janji yang harus gue tepati sama Tuhan bahwa ketika gue tuh bebas secara finansial, gue harus kasih tahu kalian semua caranya gimana dan rahasianya itu apa. Karena simple gitu loh dengan percontohan yang gue bilang tadi, ya. Kalau kalian mau benar-benar anggap ini, ya, kalian coba untuk lihat perusahaan yang berhasil gabungin semua. Disney itu ada capitalnya, ya, dia ada labor orang yang kerja di sononya, ditimparkan di sini ada yang kerja, ya, studio produksi ada yang kerja. Capital dia dapat dari capital market. Disney itu public company, dia dapat duit, dia manfaatkan AI juga, dia leverage juga pakai media, ya. Ini ada juga leverage media. Dia bikin sendiri Disney Plus-nya, ya, dia bikin IP-nya, dia punya AI-nya, dia punya medianya. Ini makanya jadi Disney, ya, jadi perusahaan mahal sekali. Karena ketika gue bilang tadi, ketika capital sederhana, ya, let's say punya 50 M aja, ya, dibungain seperti itu bisa 400-an juta sebulan. Nah, gue akan kasih contoh misalnya, ya. Dalam realnya yang gue terapkan itu seperti apa? Gue itu punya exchange crypto yang gue berinvestasi di sana, capital, ya kan. Ada labornya, ada orang yang kerja di sana. AI-nya lagi kita develop, ya ada medianya juga. Jadi ketika lu bisa gabungin, tapi gue nggak ada IP nih, ini nggak ada gue.
leverage di IP. Ketika lu bisa gabungin semua ini akan jadi perusahaan yang besar sekali. Gue mungkin akan jelaskan salah satu perusahaan yang menurut gue juga leverage-nya itu maksimum ya. Contohnya apa? Contohnya seperti misalnya perusahaan yang kalian pakai setiap hari ya. Meta. Meta itu apa sih konsepnya? Konsepnya adalah orang kan bikin postingan ya. Ini A bikin postingan, di sini ada B ya. B itu ngeliat postingan ya. Jadi dia bisnis jualan bola mata nih, bola mata ya gue gambar sini. Ini adalah bisnis dari Meta ya. Leverage-nya itu adalah apa? Ini namanya network effect. Ini leverage yang paling tinggi levelnya. Karena ini dia bikin apa? Yang dia lakukan adalah dia pakai codingan. Ini gue tambahin lagi nih, leverage ke-6 nih. Code. Dengan codingan dia bikin aplikasi ya, Instagram. Oke. Dia fundraise untuk awal-awal Instagram itu dan ada capital ya. Yaitu Meta itu perusahaan TBK. Jadi orang bisa beli sahamnya Meta. Ini capitalnya. Oke, labor-nya kalian tahu pasti ada yang kerja di Instagram. Cuman yang dia paling gila adalah dia unlock yang namanya network effect. Ya, ini juga leverage nih. A itu posting. Jadi misalnya influencer ya. Influencer A itu kan dia bekerja, dia punya handphonenya, dia beli handphonenya sendiri ya dari Apple yang bukan dibikin sama Meta. Dia posting sendiri, dia gaji editor. Jadi influencer A ini juga ada leverage-nya nih. Dia nge-leverage pakai labor orang ya kan. Dia gaji orang tuh jadi editornya. Ya, dia posting lah di Instagram ini, dinikmati sama B yang lagi di rumah ya kan sambil scrolling, dia nikmati di sini, B nikmati. Ini dia bola matanya dia jualin jadi apa? Jadi duit ya. Ketika yang B nonton setiap kali 3 kali dia buka story itu keluar iklan. Kalian bayangin nggak? Yang kerja posting itu bukan Meta, orang lain ya, bahkan bukan orang yang dia bayar. Ada orang yang nonton di sebelah, di tengahnya dapat duit. Makanya ini perusahaan berapa? Ini perusahaan 1,5 triliun dolar ya. Harganya ini 1,5 triliun dolar. Kenapa? Karena tadi bukan dia yang posting ya. Bukan dia yang nonton, dia yang dapat iklannya. Dia nggak peduli lu mau nonton apa, terserah. Terserah lu mau nontonnya nonton anjing di sana, terserah. Mau nonton edukasi di sana, terserah. Mau nonton artis, terserah ya kan. Bebas gitu. Dan yang sama, yang bikin di sana juga bebas. Lu mau bikin apa aja terserah gitu. Lu mau bikin konten nggak penting itu bebas. Apapun yang lu mau, itu bebas. Ya. Nah, ini contohnya. Ketika lu bisa unlock yang namanya full leverage. Jadi lengkap. Dari capitalnya ada, labor-nya ada, network effect-nya ada, semuanya ada. Lengkap. AI-nya udah ada. AI-nya dia pakai untuk apa? Untuk bikin iklannya lebih efisien. Mana target marketnya? Ya, dibikin otomatis pakai AI. Jadi ada yang bisa gabungin macam-macam, tapi ada juga yang sama. Misalnya kayak Berkshire Hathaway. Itu 700 billion kan equity-nya di Berkshire. Itu dia bisa bunganya 19%. Ya. Ini juga ada nih yang mainnya kayak gini. Lebih simple. Nah, kalau gue pribadi, ya, gue paling seneng ya main capital, ya. Karena gue bilang tadi, ya. Andaikan gue punya uang 50 miliar di Singapura, gue bisa bungain itu 400 juta sebulan.